dua. Dulu pokoknya yang datang terakhir terserah. Enggak nanggung. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Ririn dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Tahu ada buris, nah tadi nggak ada tahu. Berarti saya nggak merhatiin. Iya. Saya nggak merhatiin berarti. Oh tadi power bank Yang semoga Ibu Ririn dan keluarga besarnya dan segenap pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, daftar dosa-dosa besar karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku saya sekarang tentang orang yang mendapat laknat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laknat ini berarti dosa besar ya. Bukan, ini di bab ini ini bagian dari subbab sebelumnya tentang melaknat ya. Ya betul tentang melaknat. Ini di bagian judulnya ada pembahasan tentang orang-orang yang dilaknat atau yang mendapatkan laknat dari
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini orang yang mendapat dosa besar ya. Nah, kalau ada istilah laknat itu berarti dosa besar berarti. Boleh melaknat para ahli maksiat secara tidak spesifik dan tidak diketahui orang-orangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 18. Jadi kalau kita ngomong terkutuklah yang telah berbuat zalim ini, terkutuklah siapa yang telah menzalimi kaum muslimin misalnya. Nah, itu boleh kita ngomong seperti itu secara umum ya. Tapi kalau kita bicara sebut nama, hati-hati. Takutnya orang itu ternyata tidak zalim gitu. Kecuali yang nyata-nyata kezalimannya seperti Zionis itu jelas itu. Terus kemudian surah Ali Imran ayat 61 Allah berfirman, "Nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Ayatnya panjang, tapi ini dipotong ya, di ujungnya langsung. Kemudian marilah kita bermubahalah adu doa. Kita bermubahalah kepada Allah adu doa dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi memohon laknat diturunkan kepada para pendusta boleh-boleh saja. Tapi kita tidak menyebut secara spesifik seseorang karena takutnya ternyata dia bukan seorang pendusta. Kecuali nyata-nyata kebohongannya. Dari mana kita tahu? Ya kalau pas kampanye itu. Pas kampanye janjinya apa, kenyataannya apa, nah, itu aja sih. Itu namanya nyata-nyata kebohongannya. Itu pun kalau bisa sih kita doakan dapat hidayah sajalah dan dihentikan kezalimannya. Kalau tidak berhenti juga kezalimannya, ya terserah Allah mau diapain ya. Yang penting kita doakan dapat hidayah, sadar dan tobat dan dihentikan kezalimannya. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu." Allah melaknati orang yang memakan riba, yang mewakili yang memberi makan riba, wa mukilahu dan memberi makan riba, wakatibahu dan juru tulis atau juru catatnya, saksi dan juru tulisnya, wa syahidahu wa katibahu. Jadi semua yang terkait dengan riba dilaknat oleh Allah berarti dosa besar. Nah, ini bisa muncul pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya kerja di bank? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Monggo Bu, silakan. Sendiri? Iya, sendiri. Oh, biasanya sama siapa biasanya itu? Iya, lagi nggak ada ini. Oh, enggak. Jadi biasanya kalau kita bahas di sini muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya orang kerja di bank konvensional terutama ya? Bagaimana hukumnya? Biasanya orang nanya begitu. Maka jawabannya sederhana aja sebenarnya. Orang itu kalau merujuk pada fatwa para ulama yang ada tapi ya, itu secara umum terbagi dua secara umum. Saya ngomong secara umum saja. Kalau rinciannya sih ada 3 sebenarnya. Mau rincian apa langsung globalnya aja? Kalau secara umum ada 2 fatwa besar ya, ada 2 fatwa besar yang saya tahu. Yang pertama, Lajnah Daimah Saudi itu mengatakan ya, pokoknya ma yatawalladu minal haram fa huwa haram. Apapun yang munculnya dari sesuatu yang haram maka dia haram. Nah, makanya orang kerja di bank konvensional gajinya haram. Ini pendapat yang pertama. Biasanya kalau di Indonesia itu teman-teman Radio Rojak CS lah. Itu ya biasanya jawabannya gitu. Ini berbeda dengan Lajnah Darul Ifta Mesir. Kalau Darul Ifta Mesir itu fatwa tahun 2000 ke belakang ya. Dari 2000 ke sini. Itu menyatakan, kalau saya nggak salah 2002 ke sini lah fatwanya, itu menyatakan bahwa orang yang kerja di bank itu halal gajinya. Termasuk kalau kita pakai deposito diambil bunga bulanannya, itu kalau fatwa terbaru
tahun 2002 ke sini lah, Mesir itu Darul Ifta Mesir itu halal. Tidak ada masalah. Saya sampaikan matangnya nanti saya diracak sendiri gitu, di situs fatwanya itu. Yang saya tahu sih masih pakai bahasa Arab ya. Ya silahkan diterjemahkan sendiri saja. Tapi di situ fatwanya begitu. Wis. Kalau secara rinci dibagi 3 juga pendapat ulama. Kalau tadi dibagi 2, ini dibagi 3 kalau secara rinci. Pendapat yang pertama haram. Alasannya adalah karena sesuatu yang muncul dari yang haram maka dia haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua halal. Alasannya adalah karena sistem perbankan itu daruri. Daruri itu gini, sudah menggurita dan kita tidak bisa lepas darinya. Kalau tidak percaya, tahu uang kita. Uang kita itu produknya bank apa bukan itu? Iya, produknya bank sentral kan. Berarti itu ribawi ya. Sekarang bagaimana? Kita bakar aja uang kita. Oke. Terus pada banyak transaksi mau tidak mau kita mesti pakai perbankan, cashless sekarang ya, macam-macam. Jadi mau tidak mau itu. Artinya sistemnya sudah daruri. Artinya ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan tidak bisa dihindari. Nah, karena nggak bisa dihindari, masuk dalam hukum darurat atau hajat yang mendesak. Darurat itu tidak hanya masalah mati dan tidak mati, tapi juga termasuk berkaitan dengan harta itu darurat juga. Maka dengan dalil darurat itu, maka yang tadinya haram menjadi diperbolehkan atau dimaafkan misalnya gitu. Ya, gini, fatwanya sih halal, tapi lebih tepatnya kalau bahasa saya itu dimaafkan. Kalau fatwanya halal, fatwanya. Kenapa? Karena darurat alasannya. Kaidahnya gini Bu Wati, betul Ibu Wati ya. Kaidahnya gini. Jadi ad-daruratu, nanti tolong ingatkan mendoakan bapaknya Bu Dewi ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdhura. Sesuatu yang darurat itu menyebabkan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh. Darurat itu kalau harta terancam, kehormatan terancam, jiwa terancam, takut kehilangan anggota badan, takut kehilangan harta, itu bagian dari darurat itu. Nah, ini termasuk hal yang nggak bisa dihindari karena najis yang merata dan di semua kebutuhan manusia boleh dikata semua menggunakan jasa perbankan. Sehingga kemudian mau tidak mau ini sesuatu yang darurat, sehingga mau tidak mau juga sesuatu yang tadi terlarang menjadi boleh. Maka semua yang bekerja di dalamnya yang menjadi boleh. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat di antara alasan yang membolehkan alasannya gini. Maaf itu yang kedua. Yang ketiga syubhat. Jadi bukan halal, bukan haram, tapi syubhat, antara-antara. Alasannya gini, karena dunia perbankan itu tidak semua usahanya itu riba. Ada beberapa usahanya itu sifatnya investasi atau usaha atau apapun lah yang sifatnya itu tidak haram gitu maksudnya. Makanya pendapat yang kedua ini mengatakan apa? Syubhat. Nah, tapi terlepas dari itu, saya biasanya mengembalikan ke jamaah kalau ada yang nanya. Sambil contoh gini. Kayak suaminya Bu Nani kan, Bu Nani pernah cerita gundah gulana dia. Beliau gundah gulana karena beliau itu bagian kredit, bagian nagih orang. Nah, beliau sering nggak tega, sering nggak kuat hati lah. Akhirnya beliau merasa resah, akhirnya milih keluar. Iya, silakan aja, tidak apa-apa. Niatnya tulus karena Allah, insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik misalnya. Terus, tapi ada juga jamaah saya itu yang orang BI ya, beliau ngomong ke saya gini, Ustadz, gaji suami saya nggak berkahnya di mana ya Ustadz ya, dia bilang. Emang kenapa Bu? Alhamdulillah suami saya ya rajin ibadah, rajin ngaji. Saya juga alhamdulillah sekarang insya Allah lebih syar'i, insya Allah, dia bilang gitu. Anak-anak juga suruh belajar gampang, suruh ngaji gampang, suruh masuk pesantren juga gampang kata dia. Terus nggak berkahnya di mana? Maksudnya Ibu yakin? Ya yakin kan, nggak ada masalah. Ya udah terusin aja, saya bilang gitu. Nah, jadi beberapa yang galau saya bilang ya sudah, kalau mau keluar saja, tapi dengan ditata niatnya. Kalau sarannya para ustadz yang pernah kerja di bank sih ngomongnya gini, bikin kuda-kuda dulu,
ya baru kemudian keluar gitu. Jadi jangan langsung keluar. Karena gini, beberapa yang pernah diadukan ke saya, tapi nggak semuanya sih. Ada beberapa yang diadukan ke saya itu, nah bagus. Jadi gini, itu betul belangsak itu kalimatnya tepat itu. Nah saya mau cerita dulu aja gini. Ini cerita aja sih. Ada satu kaidah dalam usul fikih itu gini. Ini pendekatan fikih ya. Dan fikih itu kan lebih realistis kalau fikih itu. Jadi nggak asal bonek gitu. Kalau di fikih itu ada rumus gini. Menghilangkan madharat. Kan ada kaidah ad-dararu yuzal. Madharat sesuatu yang nggak bagus itu mesti dihilangkan. Nah, anggaplah ini termasuk orang yang berpendapat bahwa kerja di bank itu haram, bank konvensional ya haram. Oke, berarti harus dihilangkan ya. Tapi ada rumusnya gini, lanjutannya. Menghilangkan madharat itu tidak boleh dengan menimbulkan madharat yang baru yang lebih besar. Itu rumus itu. Jadi jangan mentang-mentang bonek keluar dari bank, tapi justru setelah itu muncul madharat yang baru yang lebih besar. Nah, atau yang lain-lain lah. Contoh gini misalnya. Kalau ini contohnya bukan bank sih. Dia bekerja sebagai bartender. Assalamualaikum. Sebagai bartender. Ya bartender tahu sendiri kan, ini semacam-macam lah. Singkat kata singkat cerita, akhirnya beliau ini karena baru tahu kalau itu ternyata haram, bonek dia keluar gitu. Padahal temennya bilang bikin kuda-kuda dulu lah, baru kemudian bismillah keluar. Dia nekat keluar. Sekarang akhirnya malah maaf ya, ngutang sana, ngutang sini, nipu sana, nipu sini, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi malah tambah gak karu-karuan tadi itu. Makanya kalau kita pakai pendekatan fikih, bikin kuda-kuda dulu, kalau sudah mantep bismillah baru keluar. Itu pun tetap harus karena Allah landasan dasarnya. Ini bagi yang syak, ragu ya. Tapi kalau yang tadi kayak jamaah saya yang yakin itu, karena masa nggak ada masalah, ya udah terusin aja, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Baik, kita teruskan lagi ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau anda nanya saya pribadi termasuk yang berpegang pada fatwa yang di Mesir. Yang di Mesir itu kan yang membolehkan, namun saya tetap mengambil sikap berhati-hati. Artinya ya sebisa mungkin jangan sampai terjebak pada hal-hal yang sifatnya riba atau ribawi tadi itu. Nah, iya makanya gitu. Rujukan saya sementara ini masih lebih cocok, saya kok lebih mantap dengan pendekatan fikihnya ulama-ulama di Mesir yang ada di Darul Ifta Mesir itu. Jadi bukan yang di Lajnah Daimah Saudi. Kalau Lajnah Daimah Saudi itu yang saya perhatikan di fatwanya itu banyak menggunakan analisa hadis ya. Jadi lebih pada kekuatan ini loh dalilnya gitu. Nah, kalau di Mesir itu lebih banyak analisa fikihnya. Nah, saya ini orang fikih. Orang fikih itu lebih cocok sama analisa fikih. Makanya saya lebih condong pada fatwa yang ada di Mesir kalau saya pribadi ya. Ya, makanya yang jenengan terserah, saya nggak mau paksa jenengan. Kalau jenengan mau yang mengharamkan dalam pengertian semua yang kerja itu hukumnya haram, ya monggo, tidak ada masalah dengan pilihan masing-masing dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau jenengan berpendapat bahwa itu adalah sesuatu hal yang boleh, ya tidak ada masalah juga. Kembalikan pada pilihan hukumnya. Kalau saya itu kenapa sih kok kemudian lebih condong kepada yang di Mesir misalnya itu? Ulama-ulama di Mesir itu saya perhatikan tipe ulama-ulama yang dalam masalah muamalah terutama itu tidak mau gegabah mengharamkan gitu loh maksudnya itu. Tidak mau gegabah mengharamkan. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang dilarang, itu enggak langsung diputus haram gitu enggak. Tapi dibuat analisa-analisa dulu. Analisa fikih tentunya buat analisa yang serampangan bukan gitu. Nah, ini berbeda dengan corak Lajnah Daimah Saudi. Saya tidak mengatakan mereka gegabah juga enggak. Cuma memang gampang sekali muncul hukum haram di situ itu. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang ada indikasi larangan gitu ya, langsung kecenderungannya hukumnya haram. Padahal larangan itu tidak selalu haram. Ada larangan itu sifatnya makruh. Itu seperti itu. Tapi ini diskusinya panjang lah ya. Saya bukan ulama.
Nanti silahkan dirujuk ke fatwanya masing-masing. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa Lajnah Daimah Saudi terus kita Mesir itu masing-masing punya otoritas untuk berfatwa. Kalau di Indonesia silakan dirujuk nanti fatwanya di, kalau yang nasional MUI, yang semua elemen masyarakat lah itu ada di MUI. Kalau Anda orang NU ya nanti lihat aja keputusan Bahsul Masail NU misalnya. Kalau di Muhammadiyah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau Persis di keputusan Majelis Hizbah Muhammadiyah Persis. Kalau Persis itu beda dengan yang teman-teman di Rojak CS ya. Ada di Dakta itu seorang ustadz, kalau masih ada yang namanya Ustadz Abu Himam. Nama aslinya Cici Zainuddin, Ketua Persis. Itu beliau membuat analisa-analisa fikih yang mengatakan bahwa ya orang kerja di bank, di pajak, di cukai dan macam-macam. Kalau menurut beliau gajinya ya halal. Kalau menurut beliau dengan analisa fikih, bla 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 bla. Ya masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya argumentasi. Dan satu hal yang perlu kita pahami adalah mujtahid yang punya kualitas untuk berijtihad, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Kita orang awam wajib mengikuti hasil ijtihad para ulama karena kita bukan ahlinya. Nah, tadi saya ulang, saya termasuk yang lebih condong kepada yang di Mesir daripada yang di Saudi dalam hal ini ya, dalam hal ini. Itu seperti itu. Ya, jenengan terserah gitu. Terus Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat muhallil dan muhallalah. Muhallil dan muhallalah itu orang yang menikah dengan tujuan untuk mengincip-incip. Ya, jadi contoh gini, tunggu dulu. Muhallil dan muhallalah. Ya, muhallil dan muhallalah. Nah, saya terjemah. Ya. Saya terangkan. Jadi di Bulughul Maram itu ada hadis yang berbunyi begini. La'anallahu dawaqina wad dawaqat. Allah melaknati laki-laki dan perempuan yang nikahnya itu tujuannya hanya untuk mencicip-cicipi saja. Contoh kasus di fikih itu biasanya, ini biasanya. Ada seorang suami berantem dengan istrinya sampai keluar kata talak. Kata talaknya 3. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ya, langsung 3. Gua talak 3 deh loh, misalnya gitu. Misalnya naudzubillah, misalnya suami ngomong gitu ya misalnya. Ya. Udah, kalau dalam mazhab Syafi'i jatuh talak 3 untuk istri itu. Itu enggak bisa rujuk lagi itu. Enggak bisa rujuk. Karena statusnya tolak bain, statusnya langsung dalam mazhab Syafi'i, ngomong mazhab Syafi'i dulu ya. Kalau gini beda lagi. Dah kamu saya cerai. Itu bisa dihitung 1. Karena ucapan cerai berikutnya itu lebih pada taukid pengokohan yang pertama. Tapi kamu saya tolak 3 itu jadi 3 langsung. Kalau bahasa Arabnya tolak tuh kisalasan misalnya. Nah, ini kalau kita bicara analisa fikih dalam mazhab Syafi'i, berarti kan batal sudah tolak bain kubro. Kalau tolak bain kubro berarti apa? Si istri nggak bisa rujuk kepada suami kecuali ini urutannya ya. Si istri habis dulu masa iddahnya. Begitu habis masa iddahnya, si istri nikah lagi sama laki-laki lain. Biasanya ini ada kong kali kong. Suami yang mantan suami pertama ngomong sama temennya, nikahin deh istri gue, mantan gue nikahin sebulan aja ya misalnya. Sebulan aja ya misalnya. Tapi ini kejadian loh, ada kayak seperti itu. Akhirnya tapi tujuan supaya bisa kembali sama dia. Akhirnya dinikahilah. Sebulan, begitu sebulan diceraikan. Begitu diceraikan, masa iddah habis, dia rujuk kembali sebagai suami istri ke suami yang pertama. Itu baru boleh. Kan gitu urutannya kan gitu. Nah, ini kalau direncanakan enggak boleh. Direncanakan enggak boleh. Harus terjadi secara alamiah. Jadi enggak boleh mantan gue nikahin dia sana seminggu aja.
Nggak bisa. Icip-icip namanya. Jadi nikah aja karena Allah. Kok cocok lanjut, nggak cocok ya silakan cerai. Contoh kejadian di Probolinggo itu. Ya gitu tujuannya supaya apa namanya? Cuman seminggu aja atau berapa itu. Ternyata cocok. Akhirnya lanjut, ngapul suami pertama. Makanya jangan sembarangan ngucap talak kepada iya. Cocok lanjut tuh cocok. Itu di Probolinggo kejadian itu pernah ada. Nah, suami jangan gampang-gampang mengatakan talak. Kalau yang pernah saya diadukan ke saya itu gini, saya punya jamaah itu, pas akad nikahnya saya yang ceramah itu. Suatu saat mereka cerai, mau rujuk si suami, si perempuan yang istrinya nggak mau. Saya diminta untuk menengahi kan. Saya tanya kenapa tidak mau? Saya sudah talak 3 oleh suami saya Ustadz, dia bilang gitu. Kata suaminya enggak kok, saya nggak merasa talak 3 kali. Kan susah ribet ini. Suaminya ngerasa tidak mentalak 3 kali, tapi si istri merasa sudah ditalak 3. Akhirnya saya tanya, mana buktinya? Ya Allah, perempuan ya, tercatat dengan baik gitu. Dicatat tanggal. Iya, tanggal sekian di sini ngomongnya gini kalimatnya. Tanggal sekian di sini ngomongnya gini 2. Yang ketiga sampai 3. Langsung mingkem, suami nggak bisa ngomong dia itu. Ya sudah ngomong 2-3 kali nggak bisa ngomong. Ya harus ada kepastian, iya. Karena ini masalah muamalah. Kalau masalah muamalah itu nggak bisa pakai persangkaan kan. Harus ada, makanya kepastian itu apa? Jadi lupa. Makanya tadi harus pastikan, kalau nggak ada kepastian kembali kepada hukum asalnya. Al aslu al adam, hukum asalnya tidak pernah terjadi. Iya. Jadi dianggap biasa aja gitu. Iya, nggak pernah terjadi kata cerai berarti. Kalau kembali pada kayaknya pernah itu. Nah, ragu berarti kan dah. Al aslu al adam, hukum asalnya nggak ada berarti. Atau al aslu bara'atu dzimma, hukum asalnya tidak pernah terjadi perceraian berarti. Jadi udah dibiarin aja. Iya, tidak apa-apa karena kembali pada hukum asalnya. Makanya kalau masalah muamalah itu harus tercatat memang kalau bisa itu. Itu terjadi itu. Sampai sekarang kayaknya belum rujuk, nggak bisa rujuk. Kayaknya si istri nggak mau nikah juga kayaknya itu. Itu seperti itu. Ya. Kalau hubungan katanya Pak Ustadz kalau udah ditalak tapi sebelum masa apa itu? Itu yang debat itu mazhab Hanafi itu. Kalau mazhab Hanafi gini, kalau mazhab Hanafi itu dalam satu masa suci itu hanya berlaku 1 talak. Nggak bisa langsung 3, nggak bisa kalau dalam mazhab Hanafi. Yang ini saya cerita tadi ini pakai mazhab Syafi'i tadi itu. Dan beberapa orang bertahan dengan mazhab ini tidak ada masalah juga istilah. Tapi kalau yang mazhab Hanafi ini dipakai di pengadilan agama kita. Jadi ada istilah tolak bitin dan tolak sunni. Contoh kasus ya. Ini contoh kasus biar lebih jelas. Suatu pagi saya ditelepon oleh jamaah saya, bukan orang sini ya, orang THP sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, jadi iya. Entah biar ibu nggak tolak-tolak itu. Bukan orang sini. Orang THP saya sebut biar Anda tahu ini bukan orang sini berarti kan. Ini kan orang Pondokopi, orang Bintara, orang mana ini. Nah, pagi-pagi nelpon saya. Di loudspeaker suaminya dengerin. Ada suaminya itu nelpon itu. Pak Ustadz, ya Bu, ada apa? Saya bilang gitu. Semalam saya berantem Ustadz sama suami saya, katanya. Sampai suami saya itu keterlepasan omongan apa talak. Iya. Tapi suami saya mudah-mudahan marah Ustadz. Kan ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa kalau dalam kondisi marah tidak sah talaknya. Saya balik nanya, loh suami ibu masih bisa bedain tai kucing sama coklat nggak? Bisa sih Ustaz, berarti marahnya masih sadar berarti. Yang dimaksud marah yang talaknya tidak sah itu kalau marahnya sampai lupa diri. Jadi sudah nggak sadar kesetanan lah kalau bahasa kita, itu baru. Kalau masih bisa bedakan mana coklat mana tai kucing ya berarti masih belum masih sadar berarti. Nah, saya bilang ya sudah berarti hukum talaknya jadi Bu, saya bilang itu. Karena saya tanya, ibu suci enggak?
Suci Ustaz. Nah, ini kalau mazhab Hanafi harus suci. Kalau haid nggak jatuh hukum talaknya. Ya, ya. Kalau suci jatuh. Suci Ustaz. Oke, suci. Maka di pengadilan agama itu kalau ada orang mau cerai, hakim mesti nanya, ibu suci apa haid? Kalau ibunya bilang haid, ditunda ikrar talaknya. Nunggu suci. Nah, suci Ustaz. Oke, suci ya. Berarti hukum talaknya jatuh. 1, saya bilang gitu. Tapi pagi ini suami saya menyesal Ustaz. Ada suaminya sampingnya itu pakai loudspeaker kan. Suami saya pagi ini menyesal Ustaz. Dia minta maaf, dia mau rujuk. Ya udah nggak apa-apa saya bilang itu, rujuk lagi aja kan masih bisa rujuk. Cuma saya tanya, ini mau rujuk aja mau dibatalin? Saya bilang gitu. Emang bisa dibatalin Ustaz? Bisa, saya bilang. Caranya dalam masa 1 suci ini ibu senggama. Kalau sampai masa haid nggak terjadi senggama, berarti punya 1 tabungan talak. Rujuknya itu tidak membatalkan talak. Tapi kalau terjadi senggama dalam masa 1 suci, hukum talaknya jatuh gugur. Walaupun talak 3 gitu Pak Ustaz. Talak 3 nggak bisa, dalam mazhab Hanafi nggak bisa. Nggak bisa. Iya, dalam mazhab Hanafi nggak bisa sekaligus 3, 1, 2 berurutan. Nah, kalau yang ketiga kalinya bain langsung, nggak bisa itu. Iya. Makanya hati-hati lah pokoknya. Nah, akhirnya si istri ngomong gini, tapi suami mau kerja Ustaz. Kan maksudnya kan saya suruh senggama dulu kan dalam masa 1 suci itu biar batal talaknya. Terus kata istrinya, suami mau kerja Ustaz. Kalau nanti sore boleh nggak? Dia bilang gitu. Nanya gitu dia. Kalau nanti sore, saya bilang boleh, tidak apa-apa. Saya bilang, ya, boleh, tidak apa-apa. Saya bilang gitu, tidak apa-apa. Cuman saya nanya sama beliau, kan biasanya gini Bu, saya mohon maaf. Kalau nanti sore Ibu menstruasi gimana? Saya bilang gitu. Kan kadang perempuan kalau mikirnya terlalu kan kadang terjadi menstruasi. Kata dia, itu terus gimana? Allah sebentar aja Bu, saya bilang gitu. Saya nggak tahu akhirnya bagaimana. Lanjutannya itu urusan mereka, saya nggak ikut-ikut. Jadi disegerakan. Iya betul, memang betul. Emang betul, iya emang betul. Iya, yang penting talak katanya haid. Kalau haid punya tabungan talak 1 soalnya. Nah, kalau orang udah menopause Pak? 3 bulan. Enggak, 3 bulan. Apanya? Masa idahnya 3 bulan kan itu suci terus itu. Selama masa suci itu ya berarti dia bisa membatalkan. Tapi kalau nabung berarti. Enggak nabung. Kalau sudah disenggama enggak nabung. Tapi kalau enggak ada apa? Selama 3 bulan. Iya, kalau gini. Di surah At-Tolak itu kalau orang yang menopause itu masa idahnya 3 bulan. 3 bulan. Nah, kan suci terus nih selama 3 bulan. Berarti ada kesempatan untuk membatalkan talak. Jadi selama 3 bulan tuh kalau di dalam 3 bulan ini dia terjadi senggama, berarti hukum talaknya batal. Tuh, itu. Jadi tidak punya tabungan talak berarti. Itu kan seolah-olah Allah mau bilang gini, udah tua ngapain cerai sih? Gitu. Iya betul. Makanya dikasih kesempatan panjang. Dikasih kesempatan panjang untuk berhubungan badan itu. Itu seperti itu. Cuma kan problemnya kalau istri udah menopause kan kadang suaminya kan beda-beda kan kadang. Kan suami itu ada yang pandangan hidup, ada yang pegangan hidup, ada yang perjuangan hidup, ada yang mimpi hidup, ada yang harapan hidup, ada yang enggak hidup-hidup, yang macam-macam. Nah, terus gimana kalau begitu? Yang mbuh apa carane di enggak bisa ngomong saya. Tapi ini karena masa hukum saya ngomong, gimana caranya lah, mbuh apa carane. Itu seperti itu. Secara hukum boleh, cuman agak kurang ajar aja suaminya itu. Iya, secara hukum boleh, tapi ya enggak tadi ya. Kurang ajar itu. Nah, itu definisi muhalil ya, muhalal. Jadi nikah hanya untuk mencicip-cicipi. Makanya kalau nikah itu niatkan karena Allah. Nikah karena Allah. Itu seperti itu. Betul-betul targetnya sampai surga. Semoga ya, amin Allahumma amin insyaallah. Bon lanjut. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tadi ya, betul, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, yang meminta disambung rambutnya, wanita yang menato, wanita yang meminta ditato,
dan wanita yang mencukur alis mata. Guys, pokoknya ini biasanya perempuan, hati-hati. Terlanjur Ustaz, yang lalu biar berlalu, yang akan datang jangan begitu lagi. Nggak perlu itu, kalau udah dia manis ditato gitu, terus dia sadar. Kan ada yang suka dihapus itu, harus dihapus kan? Ya itu betul. Jadi iya. Kalau secara fikih yang saya pahami sih nggak usah, biar aja begitu. Obat ya. Yang penting tobat. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau kayak Bu Meni itu apa? Pakai pensil itu ya? Pakai pensil. Udah saya nanya pakai, kalau Bu Meni pakai alis, pakai pensil. Iya. Kalau yang ditato itu katanya dia buat supaya suaminya tuh lihatnya Cepat benar nggak? Cepat boleh kan? Gitu maksudnya. Baik, nggak boleh jawabannya. Nggak boleh. Ditatonya itu yang nggak boleh. Ditatonya itu yang nggak boleh. Untuk suaminya mah boleh. Iya. Terus ditutupin. Jadi Karena kalau tato itu kan kalau untuk yang alis mungkin kan nggak ya permanen tapi cuma bertahan berapa bulan gitu loh Pak. Tapi kalau yang di badan kan oh alis itu nggak bertahan lama tuh. bukannya cuma dapat 3 bulan ya sih? Permanen kalau tuh kan ada yang 3 bulan ya sih? Itu apa yang 3 bulan? Namanya tato itu kan. Tapi nanti ada dinamika ya, ada dinamika gini. Kalau sifatnya itu kelainan dan butuh disempurnakan namanya takmil ya. Itu dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Kayak misalnya gini misalnya. Ada orang alisnya itu seperti jebabrut, gak karu-karuan. Sehingga ya nggak wajar lah gitu. Terus mau diwajarkan gitu. Dirapikan. Ya dirapikan, diwajarkan. Insya Allah yang begitu tidak apa-apa. Karena terjadi ketidakwajaran itu. Nah, atau alisnya karena dulu jahiliyah nggak ngerti dikerok dia sampai habis sehingga terpaksa ditanam kembali supaya kemudian ada rambutnya supaya normal kembali lah istilahnya. Kalau itu insya Allah tidak apa-apa. Itu namanya takmil namanya. Menyempurnakan. Disulam henna apa pakai sama henna? ya. Kalau henna nggak apa-apa. Kalau henna nggak apa-apa. Henna Ada apa kalau pakai henna? nggak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa. Kalau henna. Pakai henna tapi disulam juga cuma pakai henna nyulamnya. Boleh. Kalau pakai henna tidak apa-apa kalau pakai henna. Kalau sulam tergantung konteksnya apa dulu. Kalau alisnya sudah baik-baik saja, kok pakai sulam-sulam segala ya berarti tidak boleh. Tapi kalau dia masuk dalam kategori yang maaf ya kan gini, ada orang itu jahiliyah dulunya, main kerok aja kerok gitu. Lagian kan ada itu orang itu begitu dikerok dibuat alis yang tinggi gitu kan, harusnya ditinggikan kan cita-cita bukan alisnya harusnya kan. Jangan cita-cita tinggi arah gitu. Akhirnya kan nggak normal tuh kan akhirnya kan nggak normal tuh karena terus dia udah tobat nih. Nah supaya tumbuh kembali normal terus tanam rambut ya. Tanam rambut itu rambut beneran apa rambut pura-pura itu? Yang tanam rambut itu. Di alis ini ditanam. Oh itu nama. Rambut asli itu, rambut asli. Panjang ditanam lagi. Nah, anak. Pada ngalur ngidul. Pokok Ada Pak. ya, pokoknya kalau nggak normal tujuannya enggak. Kalau nggak ada kalau ada tanam. Oh, pokoknya gini. Enggak, pokoknya gini, kalau nggak normal terus dinormalkan yang saya tahu boleh itu aja. kalau alisnya buruk. Apa ada buruk kita ada? Sebenarnya kan gini, perihal merubah itu kan sebenarnya bermula dari ketidaksyukuran kan sebenarnya. Iya. Iya. Intinya pengen Iya. cakep, Pak. Iya. Karena perempuan kan pengen cakep. Iya. Dilukis pakai pensil boleh. Ya, dilukis saja. Makanya saya ngeliat ibu-ibu, alhamdulillah masya Allah kan alisnya makanya masih asli ini. Bawa kemudian dipertajam dengan pensil tidak apa-apa. Saya di sini udah tahu ada apa enggak ya kan ada yang separuh itu udah hilang kadang itu separuh atau bahkan sudah hilang bersih ya gara-gara dulu kemaruk dengan apa ya dikerok habis terus ya itu dibentuk-bentuk itu ada yang ditinggikan tadi yang saya bilang itu mestinya yang ditinggikan kan cita-cita bukan alis ya.
alisnya ditinggikan. Ya, secara prinsip itu terlarang sebenarnya, nyambung rambut itu. Kalau dia buat penampilan sana gitu Pak. Sama juga terlarang. Iya. Sendiri juga Pak Ustadz. Iya, walaupun rambut sendiri terlarang juga. Dengan pakai wig ya Pak? Kalau pakai wig itu nanti statusnya seperti pakai topi. Asal wig yang sintetis ya, bukan rambut asli. Ya, kalau ya yang terlarang kan rambut asli. Kalau wig itu kan statusnya kayak topi statusnya. Tapi wig yang sintetis ya. Berarti kalau pakai sanggul, Itu rambut siapa? Jangan yang punya rambut udah mati orangnya. Serem banget. berarti sanggul yang zaman dulu kan sebelum kita pakai ini kan sudah pakai sanggul di Pak Ustadz itu kan ada. Ya, itu terlarang, Oh, terlarang. nggak boleh pakai sanggul. Nggak boleh terlarang. Kayak apa Pak? Kuku Nah, kalau rambut sintetis itu secara fikih, kalau sependek yang saya pahami, itu statusnya seperti topi. Seperti topi, statusnya seperti topi. Hukumnya seperti topi kalau sintetis itu. Anggap dia pakai topi berambut-rambut itu. Itu seperti itu. Siapa tuh yang nyanyi Malaysia? Saya juga pernah jadi dia juga Pak Iya, Ustadz. iya. Iya, kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Ini Pak, hiasan yang ciput gitu, yang gendut gitu, jadi seperti unta ya nggak boleh. Iya, kalau disengaja tidak boleh. Tapi kalau itu rambutnya sendiri, ibu rambutnya panjang diikat, Bahan ya tidak boleh, tidak boleh. Jangan. Itu jadi pembohongan publik. Iya. Bisa kena delik penipuan. Ya itu kalau ya. Nah, kalau Bu Farda kan asli memang rambutnya yang diikat kan? memang ciput jadi udah bentuk gundukan gitu sih ya. Boleh. Ada gunungannya Bu Farda? Oh, nggak ada katanya itu nggak ada. kayak ini kok Pak. Saya juga pakai. Iya. Kayak gitu Pak Ustadz. Kenapa? Saya juga pakai ini. Oh, itu. Nah kan? Enggak, tunggu dulu. Enggak bingung saya. Enggak. Enggak, dengerin dulu. Iya. Enggak, dengerin dulu. Enggak gini. Rambut Anda kan panjang, terus diikat toh? Diikat. Terus oh, kayak gitu. Oh, itu iketan kan itu. Iya, enggak apa-apa kalau itu. Yang ciput kan ada Itu mah model lama. Kalau gitu mah enggak apa-apa kalau gitu, iya. Ini kayak ini Pak. Apa sih? Iya. Ini. Iya, enggak apa-apa kalau itu. yang bentuk unta itu Pak. Saya mau terangkan dulu. Yang sebenarnya hadis tentang seperti punuk onta itu tidak berkaitan dengan wanita berjilbab. Iya. Itu kan dikaitkan dengan hadis gini. Wanita yang jalannya melenggak-lenggok gitu kan. Ngomongnya mendesah-desah. Ya, terus kemudian dia berpakaian tapi telanjang. Itu konteksnya orang buka aurat. Terus kemudian rambutnya diikat seperti punuk-punuk onta. Itu maksud itu pamer jenjangnya leher. Iya, jadi ya dia pamer jenjang leher. Jadi bukan untuk pantai berjilbab, bukan sebenarnya. Tidak. Makanya saya bilang tadi kan bahwa kalau itu rambut asli di mana kita ikat, terus kemudian karenanya membentuk benjolan, ya tidak apa-apa. Ya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau rambutnya panjang dan diikat. Oh, namanya rambut diikat pasti sedikit banyak. Iya, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Pakai hijab lah. Jadi kalau yang dimaksud tadi yang dicela itu yang nggak pakai hijab itu yang saya pahami. Nah, kecuali Jalan nih Pak, kakinya kita lurus melenggak-lenggok lah. Maksudnya kita jalan kakinya lurus sini. enggak, maksudnya melenggak-lenggok itu sengaja Sengaja gitu. Gimana itu? Iya. Kan ada yang gitu. sengaja lenggak-lenggok. Sengaja dibuat emang jalannya Buat dibuat. menari. Ya, terus kalau mau ibu jalannya begitu gimana lagi? Ya. Jadi yang jalan yang dibuat-buat maksudnya dibuat-buat. Bon, lanjut. Wasilah adalah wanita yang menyambung rambut. Mustausila adalah wanita yang meminta rambutnya disambung. Namisoh adalah wanita yang mencukur alis mata.
mutanamisah adalah wanita yang minta alisnya dicukur. Nabi kita Muhammad SAW melaknat wanita yang bersuara keras ketika tertimpa musibah, wanita yang mencukur rambut kala tertimpa musibah, dan wanita yang merobek baju kala tertimpa musibah. Namanya apa ini? Meratap namanya. Meratap itu dilarang. Dosa besar. Shaliqah adalah wanita yang bersuara keras ketika tertimpa musibah. Haliqah adalah wanita yang mencukur rambut kala tertimpa musibah. Dan syaqah adalah wanita yang merobek baju kala tertimpa musibah. Maksudnya meratap tadi ya. Meratap. Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang-orang yang menggambar. Nabi melaknat orang yang merubah patok tanah, yaitu batas-batas tanah. Beliau bersabda, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Saya mau terangkan dulu ya. Yang pertama, melaknat orang yang menggambar. Ini fikihnya dibagi dua ya. Secara umum dibagi dua. Pendapat yang pertama yang paling ketat, pokoknya menggambar makhluk hidup masuk dalam kategori itu. Terlanat pokoknya. Maka tidak boleh kita menggambar makhluk hidup, binatang ataupun manusia. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan menggambar di sini ini adalah yang 3 dimensi, bukan yang 2 dimensi. Maksudnya patung. Sehingga kalau bukan patung tidak apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud adalah patung yang disembah. Ada yang mengatakan begitu, atau gambar atau patung yang disembah. Kalau yang nggak disembah tidak apa-apa. Misalnya dewa-dewa agama sebelah misalnya gitu ya. Maka itu tidak boleh. Ini pendapat yang ketiga. Tapi secara umum terbagi dua tadi itu. Secara umum antara yang membolehkan atau yang melarang. Jadi yang membolehkan menggambar makhluk hidup itu alasannya adalah karena Nabi di dalamnya itu pernah ada kelambu. Kelambunya itu bergambar binatang. Oleh Nabi suruh copot. Sama Nabi digunting dipakai untuk bantal. Alasan Nabi apa? Karena gambar ini mengganggu sholat saya. Jadi bukan karena malaikat rahmat tidak mau masuk, bukan, tapi karena mengganggu sholat Nabi. Jadi itu dipakai dasar bahwa itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau yang 3 dimensi, yang berbentuk 3 dimensi, itu patung maksudnya. Itu pernah terjadi di masa Nabi. Malaikat Jibril tidak mau masuk. Terus kata malaikat Jibril, tutup matanya, baru beliau mau masuk. Suruh nutup matanya. Jadi itu yang 3 dimensi itu. Boneka Pak? Nah, tunggu dulu. Tidak dimasukkan dalam kategori yang terlarang adalah boneka mainan anak-anak. Bukan mainan emak-emak, mainan anak-anak. Jadi boneka mainan anak-anak itu tidak apa-apa. Ya, termasuk kalau anak dengan punya mainan boneka atau main apa itu tidak apa-apa. Jadi tidak dikecualikan. Dikecualikan juga adalah makhluk yang Allah tidak pernah ciptakan. Seperti SpongeBob. Allah nggak pernah bikin SpongeBob, Patrick. Tidak ada itu. Masa Allah nggak pernah ciptakan makhluk-makhluk itu. Ya, apalah itu. Nah, sehingga karenanya kemudian tidak ada masalah. Atau kuda poni yang ada tanduknya itu, apa namanya itu? Ya itu. Barbie masih ada itu ya. Iya anak. Tapi kan boneka atau itu? Mainan anak-anak kan itu? Tapi kan manusianya ada. Enggak, tapi kan itu mainan anak-anak tuh. Iya. Enggak apa-apa kalau itu. Berarti lah. Mainan anak-anak dipakai sampai emak-emak. Nah, itu ya. Itu yang saya tahu. Terus kemudian Kalau binatang yang di air keras Pak? itu kan binatang asli. Oh, itu boleh. Enggak apa-apa kan binatang asli itu. Kita tidak pernah membentuk, kita hanya mengawetkan kan. Bahwa di dalamnya diisi kapas dan kan itu kan binatang asli. Bukan kita mengukir, bukan kita membuat, itu ciptaan Allah asli, itu tidak apa-apa. Asal izin-izinnya lengkap tidak ada masalah. Asal izin-izinnya lengkap. Kalau jangan pasang patung binatang yang dilindungi kan
harus ada izinnya lengkap. Jadi boleh kalau yang itu. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah asli itu. Kita hanya mengawetkan saja. Itu seperti itu. Behel Pak, behel. Behel apa ini? Gigi. Oh, gigi. Kan dicabut Pak, merenggangkan bukan. Untuk kesehatan. Ya kalau memang ada keperluannya silakan aja. Terus kemudian saya pernah ketemu sama bapak-bapak berkumis, rambutnya gondrong, begitu ketawa behelnya pink, kaget saya. Kaget saya. Salah ini kali Pak Ustaz. Tidak tahu saya. Cowok Pak Ustaz. Cowok. Beberapa kok ya cewek. Enggak lagi Pak Ustaz. Bapak-bapak berkumis, rambutnya gondrong, begitu ketawa pink warnanya. Yang punya gigi. Terus kemudian Emang kalau pakai behel terus meninggal dicabut behelnya gitu. kalau memungkinkan, karena semua yang terkait dengan dunia, enggak, semua yang terkait dengan duniawi memang harus dilepas. Tapi kalau untuk melepas itu justru akan menyakiti si mayit, maka tidak usah, biarin aja. Jadi nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Kayak gigi kan juga sekarang udah ada yang ditanam Pak Ustaz. Ya makanya yang saya tadi, kalau untuk melepasnya kemudian itu akan menyakiti si mayit, tidak apa-apa. Pak, kan sekarang ada yang model pasang gigi palsu tapi yang implan. Permanen Pak, yang ditanam. Nggak, iya saya bilang tadi. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi saya mau makan bubur. Ngomong Bapak ini nggak pakai gigi palsu dikeluarin susah ya? Tuh jadi makanya Lirin nanya aku nggak dengerin. Kan saya bilang apa tadi? Pokoknya kalau dirasa akan menyakiti si mayit, tidak usah. Tidak usah. Kopi. Ada kayak begini Pak. Buat kepala yang buat kepala tadi. Oh, Ya kalau yang model begitu, Dia nempel sama chip. enggak gini. Kalau model begitu gini loh. Ibu-ibu kan memakai jilbab itu tujuannya supaya kan menutup aurat. Kok kemudian ibu berpakaian sesuatu yang malah mengundang laki-laki melihat gitu loh. Nah, jadi kalau itu mengundang orang melihat itu justru tidak boleh kalau menurut saya. Tapi kalau kayak Bu Risna ini, menurut saya ini masih standar, orang enggak. Ya, terus kemudian Bu Faradila juga menurut saya masih biasa itu. Jadi ibarat saya ketemu sama Bu Risna, ketemu sama Bu Faradila, saya biasa aja. Kenapa? Karena ini tampilan yang biasa. Tapi kalau yang Ciput tadi itu bisa bikin bendol kuwede gitu, sehingga kemudian saya pernah, "Mbok, wong iku rek." Nah, itu. Misalnya gitu. Ya, yang tadinya nggak tertarik ngeliat jadi penasaran ngeliat kan, nah, itu. Ya. Soris yang kayak antik malah jadi baju. Itu gimana tuh Pak? Pokoknya kalau itu memancing orang melihat, itu justru nggak bagus sebenarnya. Kalau untuk perempuan sebenarnya, maka kan wanita itu artinya ditutup gitu loh. Jadi kalau malah sengaja dibuka untuk memancing perhatian itu tidak boleh, itu seperti itu. Kayak ibu-ibu yang dalam berdandan menggunakan tamparan blush on itu. Enggak, boleh nggak? Kalau saya pribadi, ibu nanya asal sebatas pada supaya nggak kelihatan pucet aja silakan. Tapi kan ada yang banget itu belakang, wah itu ada merona ya. Kayak Bu Anita ini masih wajar lah. Tapi kan ada yang wah merona sekali itu ada. Itu kan akhirnya orang jadi ngeliat gitu. Ya, ini ya, akhirnya orang tertarik ngeliat kalau Bu Anita masih wajar lah insyaallah. Jadi pokoknya gini intinya Bu, silahkan asal sewajarnya gitu aja, jangan berlebihan itu aja. Wah. Ya boleh. Terus kemudian saya tadi mana sudah ini? Terus orang yang merubah patok tanah berarti ngempet tanah ya, ngambil tanah orang tidak boleh. Iya, jadi yang misalnya batas tanahnya di mana sengaja dia geser supaya dia dapat tanah lebih banyak, itu tidak boleh dalam Islam. Terus kemudian Rasulullah Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya gini, kata sahabat, emang ada anak melaknat orang tuanya? Ada, dengan
dengan dia melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Misalnya gini, saya ngatain orang tua ibu nggak terima malah ngatain orang tua saya, maka saya berdosa karena telah mengatai orang tua ibu yang menyebabkan ibu mengatai orang tua saya. Nah, paham maksudnya ya? Secara tidak langsung. Makanya kita itu makanya kita tidak boleh menghina sesembahan agama sebelah. Karena itu bisa berdampak kepada dia menghina Allah tanpa ilmu. Makanya kita jangan, saya pribadi itu ya, termasuk yang tidak setuju dengan sebagian orang yang secara gegabah itu secara gegabah, enggak. Saya udah ngopi tadi, Bu. Secara gegabah menghina ajaran agama sebelah yang berdampak kepada dia akhirnya menghina Islam tanpa ilmu gitu. Ya, kecuali dalam konteks jidal yang argumentatif silakan. Tapi kalau candaan yang sifatnya garing itu janganlah. Ngerinya nanti dia malah menghina Islam dengan tanpa ilmu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pak Ustadz mau nanya kalau kan ada kasus tetangga. Ini udah lagi sakit parah. Dia memang ngambil tanah jalan sebenarnya Pak Ustadz. Terus udah ada dia pernah berobat, memang dia ada medis juga, tapi memang dia ngomong katanya suruh dirapihin yang dia ambil itu suruh dibongkar gitu. Tapi dia ngomong sama salah satu tetangga, nanti nunggu saya mati. Sekarangnya dia lagi di rumah sakit udah kebetulan lagi operasi usus, dia kena kanker usus. Ini sekarang lagi pokoknya udah parah lah. Tapi itu gimana ya Pak Ustadz? Kalau tanah itu apa nunggu dia mati memang harus dihitung apa sebelum dia mati? Sebelum dia mati lah. Harusnya kan sebelum dia mati. Iya, kalau sudah mati, kan gini lah Bu. Gimana Pak Ustadz? Iya, namanya tobat sebelum mati. Kalau sudah mati terlambat. Terlambat iya. Kan tinggal ada anak-anaknya. Iya, kalau anaknya sadar, kalau nggak sadar. Nah itu anaknya ada yang pertama yang perempuan tuh sebenarnya dia ngerti lah. Ya, tapi kalau yang dua itu tetap itu ibunya, padahal kasihan ibunya itu. Dan ibunya yang ngomong, nanti nunggu saya mati baru saya dibongkar itu tanahnya buat jalan. Dia bikin kayak dapur. Itu mengganggu nggak? Sebenarnya kan seharusnya mobil bisa jalan, tapi tapi yang betul sama tetangga, suaminya kan udah nggak ada waktu meninggal. Nah ini sekarang istrinya tuh lagi dirawat. Nah tadi aku mau jemput tapi yang betul adalah dibongkar sekarang mumpung masih hidup, terus tobat. Namanya tobat sebelum mati. Kalau sudah mati terlambat iya. Gitu. Itu ditarik sampai lapis ke-7, dipikulkan sama dia nanti. Siksanya orang ngempet tanah itu, ngambil tanah umum atau tanah orang itu. Tanah itu dari permukaan ditarik sampai lapis ke-7 bumi, nanti ditimpakan ke orang itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau Pak yang diambil misalnya gini, kan dia kan nutup got tuh. Ya. Nah, jadi di atas gotnya itu dibikin pagar itu gimana? Bisa apa? Intinya gini sih Bu, nanti kalau ibu-ibu ada sertifikat tanah, perhatikan betul tanah ibu sampai mana. Nah, yang di luar tanah ibu itu sebisa mungkin, bahkan harusnya ya, jangan dibangunnya permanen. Jadi kalau misalnya ibu mobilnya kepanjangan, sehingga terus kemudian harus memakan yang di atas got itu kalau bisa pagernya yang lebihnya pantatnya mobil itu jangan dibuat permanen. Kan ada pagar yang bisa ditekuk-tekuk itu akhirnya gitu, bisa begitu kan? Nggak harus permanen. Kalau permanen saya ngerinya itu masuk dalam kategori mengambil hak orang lain. Ngerinya sih itu. Kalau apa? Tetangga depan rumah, jadi dia karena dia bangunnya terlalu maju, akhirnya dia pengen mobilnya bisa masuk. Jadi di atas got itu ditutup, gotnya tuh di atasnya pagernya jadinya. Nah, tapi dan permanen itu. Permanen. Nah, tapi yang saya lihat tuh kayaknya gini, dia kan bangun tuh teras itu selalu bocor. Udah manggil tukang berapapun, selalu bocor lagi sampai tukang aja sampai bingung gitu. Sampai capek gitu. Apa itu pengaruh dari got itu? Gitu. Kalau ya bisa juga kalau mau nggak bocor
gampang sih diganti plastik gitu nggak akan bocor. Ya itu apa kalau nggak dicor sih bisa. Cuma maksudnya Ya saya paham. Nggih. Tapi itu nggak benar itu nggak benar kalau dibuat permanen. Jadi kalau terpaksa menggunakan yang di luar yang di got